Shalom, apa kabar? Jemaat yang dikasihi Tuhan, juga para pemirsa sekalian. Hari ini kita masuk bulan November. Nah, tema daripada firman Tuhan sepanjang bulan ini adalah dari kitab Yoel 3, yaitu mata air yang mengalir dari rumah Tuhan. Mungkin hari-hari ini memang sudah mulai hujan ya, jadi ada air yang mengalir. Tetapi saudara mungkin juga merasa bahwa hujan ini menyusahkan karena ada yang banjir, rumahnya ada yang bocor dan sebagainya. Tetapi baiklah kita melihat arti rohani daripada mata air yang mengalir dari rumah Tuhan. Jadi ada sumber-sumber mata air yang dipulihkan ketika saudara ada di rumah Tuhan. Ayo, mari semangat untuk tetap beribadah. Halo, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Jemaat Mahanaim dimanapun saudara berada. Mari ikuti ibadah online kami. Ibadah doa lawatan setiap Kamis jam 7 malam. Ibadah raya setiap Minggu jam 9 pagi melalui YouTube channel kami di bawah ini. God bless you. Shalom. Bagi kalian yang merasa anak muda seperti kita, ayo ikuti ibadah streaming kita pada hari Sabtu jam 5 sore. Channelnya ada di bawah ini. see you. Shalom, White Dove Mahanaim, dimanapun kau berada pada saat ini. Mari bersama-sama kita meluangkan waktu untuk beribadah bersama dalam ibadah wanita White Dove Mahanaim setiap minggu pertama pada hari Selasa jam 10 pagi. Dapat diikuti secara online dalam YouTube channel di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita mengikuti ibadah Mahanaim Kids setiap hari Minggu jam 11 siang di channel YouTube di bawah ini. God bless you. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Dan saya menyapa saudara yang ada di rumah yang sedang menyaksikan. Saya percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu malam hari ini mari kita datang hanya kepada Yesus. Dia yang memberikan kehidupan, Dia yang memberikan kelegaan, dan sampai saat ini Tuhan Yesus tetap sama. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami datang malam hari ini kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari-hari yang kami lalui. Di situ ada penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami boleh merasakan ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami datang berserah kepadamu. Ketika kami datang Tuhan berharap kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau Allah pelindung kami. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyertai hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti Engkau. Dan malam hari ini Tuhan, pujian yang kami naikkan hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Katakan, jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Amin. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Mari sekali lagi katakan kepada Tuhan Yesus, katakan bersama-sama. Ku haus, jiwa kami haus Tuhan akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Sekali lagi, katakan jiwaku haus, jiwaku haus, haus. Engkau melihat kami yang ada di tempat ini Tuhan, semua haus akan Tuhan. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Mari engkau yang haus dan rindu akan Tuhan, nyatakan dengan segenap hatimu. Taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi
kami ada itu karena cinta-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami boleh duduk, kami boleh merasakan betapa baiknya Tuhan, itu karena Tuhan yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan, kami yang ada di tempat ini, bahkan kami yang menyaksikan Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan, semua adalah biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara saya undang untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama, dan kita boleh mengangkat tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan Hosana, Hosana bagi Dia. Haleluya Yesus. Yesus hadir di tempat ini, mari sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi katakan. Sorak-sorak bagi Yesus. Haleluya. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Mari ku angkat tangan.
yang berikan senyuman, walaupun ketutup masker enggak apa-apa. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk, kita akan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Kami hidup oleh karena perkataan firman Tuhan. Kami hidup oleh karena kasih anugerah Tuhan. Dan kami butuh Tuhan saat ini perkataan firman-Mu. Sebab firman-Mu lah kekuatan kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan bersama-sama, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan zaman Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Mari engkau yang rindu jamahan Tuhan, katakan kepada Tuhan, penuhi sekarang Tuhan. Amin. Penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan zaman Roh Suci. Hidupku bagai bejana,
karama shikarana bakarama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Terima kasih Bapa. Kami percaya sebagaimana janji firman Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Yesus Sang Raja hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Hamba berdoa kepadamu Bapa di dalam nama Yesus, Syama, lembutkan setiap hati. Roh Kudus, buka mata dan telinga rohani kami, sehingga kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami, menyembuhkan, memulihkan, meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa, urapi firman-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah roh hikmah dan wahyu bekerja di antara kami, memberikan pengertian yang benar akan Tuhan kami, Yesus Kristus. Hanya dalam nama Yesus, nama yang terindah, nama yang termanis, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Tanpa terasa kita sudah minggu depan kita sudah memasuki bulan Desember. Cuma memang Desember sekarang berbeda dengan Desember tahun lalu. Kalau tahun lalu mungkin bulan November seperti ini sudah terasa ya suasana Natalnya. Tapi ini karena pandemik C-19 sepertinya masih tenang-tenang ya, masih adem-adem. Ya, mungkin di rumah-rumah juga belum ada yang pasang pohon terang ya. Nah, kalau biasanya itu mulai November itu sudah mulai. Saya selama bulan ini belum pernah ke mall, nggak tahu ya di mall apakah sudah mulai ada hiasan-hiasan Natal, saya nggak tahu. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya kan sudah mulai marak saudara. Ya, lagu-lagu Natal sudah mulai berkumandang. Ini saya belum pernah dengar lagu-lagu Natal berkumandang. Padahal cuma tinggal beberapa hari lagi. Karena apa? Mungkin kita sedang fokus semuanya kepada yang namanya pandemik C-19 ya. Karena bukan main-main ya, sudah ada banyak yang menjadi korbannya. Tetapi sebagai orang beriman, sebagai orang percaya kita nggak perlu takut. Kita harus tetap menjalani hidup ini, tetapi memperhatikan protokol kesehatan yang memang sudah diterapkan ya. Termasuk ibadah kita menjaga jarak, pakai masker dan rajin cuci tangan. Itu demi untuk keselamatan kita semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini saya akan bawa firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat yang ketiga. Mazmur 37 ayat yang ketiga. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama ya. Mazmur 37 ayat yang ketiga. Sudah ya? Ditayangkan. Kalau sudah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dari firman Tuhan ini saya beri tema kesetiaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Kesetiaan seseorang itu biasanya diuji pada saat dia mengalami yang namanya badai. Kesetiaan seseorang itu diuji pada saat dia mengalami masalah, pencobaan, tekanan di dalam kehidupan. Barulah terlihat kesetiaan seseorang. Sama seperti yang dialami oleh seluruh dunia saat ini karena pandemik C-19. Di situ juga sedang diuji kesetiaan orang-orang percaya beribadah kepada Tuhan. Tidak banyak gereja yang membuka untuk ibadah tatap muka. Lebih banyak itu melalui daring, online, saudara. Hanya beberapa. Kalau di Surabaya, gereja Allah Baik belum ada. Cuma 2, Sidoarjo ini, di sini sama yang di Sun City, saudara. Tetapi saya juga heran. Ada ibadah, ada kesempatan beribadah, tapi kadangkala tidak semua jemaat itu mau datang beribadah. Padahal ada kesempatan. Alasan apa? Wah, takut nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, saudara. Sekarang kalau sampai gereja membuka, pastilah sudah memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Pastilah tempat ini nanti beberapa kali pasti disemprot-semprot, dibersihkan segala macam. Kesetiaan, saudara. Dari situ kita bisa melihat ada berapa banyak jemaat yang setia dalam keadaan situasi seperti ini tetap mau datang beribadah kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain, saudara. 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Ada kesempatan kita beribadah cuma 1 kali dalam 1 minggu. Tapi itu pun tidak dimanfaatkan dengan baik. Saudara. Kesetiaan saudara dan saya di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, diuji pada saat mengalami badai, pada saat mengalami cobaan, pada saat mengalami masalah, tekanan, intimidasi, dan sebagainya. Kalau semua tenang, aman, ya semuanya akan melakukannya. Tapi pada saat kita mengalami suatu keadaan di luar daripada apa yang kita prediksi, apakah kita tetap setia mau mengikut Tuhan? Makanya firman Tuhan bilang begini, dalam Amsal 20 ayat yang ke-6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Artinya kesetiaan itu memang langka, saudara. Langka. Jadi kesetiaan itu saya mau beritahu saudara adalah sebuah kualitas hidup. Bicara kualitas, saudara. Sama seperti barang, ada KW1, ada KW2, ada KW3. Kalau kita mau yang terbaik, KW1 ada harganya, kualitasnya jelas. Sama, kalau kita mau menjadi kualitas hidup seperti Kristus, ada harganya. Kita berani bayar harga. Kita mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan, walaupun ada badai, ada tantangan, ada tekanan, saudara. Kualitas kehidupan rohani kita ditentukan pada saat semuanya sedang bergelombang, saudara. Apakah kita mau tetap setia? Pada saat susah, tidak banyak orang yang mau tetap setia mengiring Tuhan. Atau sebaliknya, pada saat susah, dia setia datang ibadah karena apa? Ada maunya. Maunya supaya doanya dijawab Tuhan. Begitu didengar, begitu dipulihkan, kembali lagi meninggalkan Tuhan.
Saudara, kualitas hidup rohani yang sungguh-sungguh, apakah kita sedang dalam keadaan enak maupun tidak enak, tetap tidak berubah saudara. Tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Dan inilah sesungguhnya yang memang sedang Tuhan cari. Orang yang punya kualitas hidup saudara. KW1 saudara. Saudara pasti pengen kalau barang itu pengen KW1. Tapi kadang-kala mau beli barang KW1 gak cukup duitnya. Ya toh kan banyak sekarang ini kan tas-tas bermerek. Tapi KW4 atau KW5 kita gak tahu. Karena kalau KW1 harganya luar biasa. Sama seperti yang sekarang beredar di televisi itu yang ketangkep itu toh. Nah belanja ini wah, harga sepatu aja 12 juta. Tasnya sekian. Nah itu KW1 itu saudara. Mahal memang. Jadi sama kualitas hidup kita juga demikian. Kalau kita mau memiliki kualitas yang bagus, kualitas kehidupan rohani kita, maka dituntut yang namanya kesetiaan, saudara. Salah satu contoh, ya saya bilang beribadah ini. Itu anugerah. Kalau kita masih diberi kesempatan beribadah, gereja membuka kesempatan. Itu anugerah saudara. Kalau kita, mungkin saudara bilang, ya kan di rumah sama aja. Lihat, saya mau bilang sama saudara. Kalau saudara ibadah daring di rumah, ntar sebentar saudara tinggalkan. Sebentar ke sini ambil minum, sebentar gini sambil makan. Saudara nggak fokus saudara. Nggak fokus. Beda kalau saudara di ruangan ini. Saudara nggak bisa jalan-jalan, saudara nggak bisa makan, saudara nggak bisa minum. Fokus ke depan saudara. Dan beda, urapan corporate dengan kalau saudara sendiri di rumah itu beda saudara. Jadi makanya kalau ada kesempatan, mari datang. Jadi jangan, waduh nanti begini. Kalau kita sudah mengikuti protokol kesehatan, kita berdoa, hidup benar. Kan janji Tuhan, Mazmur 91. Tuhan melindungi kita, saudara. Jadi nggak perlu takut, saudara. Paulus bilang, kematian itu apa? Keuntungan kan? Karena jaminannya pasti pulang ke rumah Bapa. Jadi kalau memang sudah waktunya kita tidur aja bisa gak bangun-bangun saudara. Kalau memang sudah waktunya Tuhan loh tidur gak bangun-bangun seterusnya saudara. Tak tahu sudah di rumah Bapa di sorga rohnya saudara. Jadi gak perlu takut saudara. Justru kesempatan. Saya aja loh di Surabaya belum buka-buka. Saya pengen kapan ya buka ibadah kami dia. Tapi belum katanya ya sudah saudara. Jadi kalau ada kesempatan, puji Tuhan. Mengapa kita harus setia? Mengapa harus setia? Yang pertama, Tuhan setia. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Saya ulangi ya. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Artinya apa? Perkataan dan perbuatan itu sepadan, saudara. Apa yang Tuhan katakan pasti diperbuat, saudara. Beda dengan manusia. Perkataan bisa A, perbuatan bisa B, saudara. Hamba Tuhan sekalipun, saudara, pengkhotbah sekalipun di atas mimbar ini bisa ngomong manis, begitu turun mimbar dalam kehidupan sehari-hari belum tentu sama seperti apa yang dia khotbahkan, saudara. Itu manusia. Makanya jangan bergantung kepada manusia. Tapi bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan setia, apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat sama, tidak pernah berubah. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, jangan tanggung-tanggung.
Itu Tuhan kita. Jadi kenapa kita setia? Karena Tuhan kita itu setia. Dia tidak berubah. Zaman boleh berubah, tahun boleh berubah, keadaan boleh berubah. Tapi Tuhan, perkataan Tuhan tidak ada satu okta pun yang berubah. Kalau dia dulu di dalam perjanjian lama, dia pembuat mujizat. Hari ini pun Yesus tetap pembuat mujizat. Kalau dulu dalam perjanjian lama kita melihat bangsa Israel waktu dibawa Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di depan ada laut Teberau, di belakangnya ada tentara Mesir, saudara. Artinya maju kena, mundur kena. Pada waktu itu apa yang terjadi? Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar dan menjawab dan berkata kepada Musa, ambil tongkatmu, pukulkan itu kepada laut. Lalu apa yang terjadi? Mujizat terjadi, laut Teberau terbelah. Maka bangsa Israel berhasil melewati. Begitu mereka sudah lolos, sementara musuhnya sudah mengikuti belakang, laut itu kembali bersatu, saudara. Maka binasalah musuh-musuhnya, sementara orang yang percaya, yang ikut Tuhan selamat, saudara. Kuasa yang sama hari ini tetap tidak berubah. Dia setia, saudara. Jadi saya juga kadang-kala bingung kalau ada konseling orang itu meragukan kehebatan Tuhan. Hanya gara-gara berdoa tapi doanya belum dijawab Tuhan. Kadang-kala kita ini orang percaya ya, kita lupa siapa kita ini. Kita ini kan manusia biasa. Kita ini diselamatkan aja anugerah, pemberian Tuhan, bukan karena hebat, bukan karena kebaikan kita. Tapi kalau kita berdoa seolah-olah kita yang hebat, kita perintah Tuhan. Tuhan, aku mau hari ini harus terjadi. Tuhan, aku mau minggu depan harus terjadi, karena deadline itu 1 hari lagi Tuhan. Pokoknya sebelum jatuh tempo Tuhan sudah harus memberkatiku. Tapi begitu tidak terjawab, mulai uring-uringan, mulai malas berdoa, malas ibadah. Ngapain doa puasa, buktinya saya berdoa loh tidak dijawab Tuhan. Bukan tidak dijawab Tuhan, belum waktunya, saudara. Karena kita lupa, kita selalu merasa sepertinya kita yang mengatur Tuhan gitu loh. Jadi posisi bisa terbalik, jadi seolah-olah Tuhan itu kita jadikan pesuruh kita perintah-perintah, saudara. Ada banyak orang berdoa seperti ini, lupa, saudara. Kita minta sesuai dengan janjinya, tapi masalah waktu itu urusan Tuhan, saudara. Bagian kita percaya saja, pasti pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia nggak pernah gagal dan tidak pernah terlambat. Tuhan setia dalam perkataan dan perbuatannya. Itulah alasan utama kenapa kita harus setia. Karena Tuhan itu setia. Apa yang dia omong dan dia buat sama. Beda dengan manusia, saudara. Hari ini dalam keadaan hatinya senang, dia janjikan. Oh nanti ya kalau saya sudah diberkati, nanti kalau sudah dapat ini saya akan kasih kamu gini-gini. Begitu udah diberkati, dia ngomong ini sama yang dijanjin. Sorry ya, saya belum dapat tepati apa yang saya janji. Soalnya saya ada kebutuhan ini dan sebagainya, saudara. Itu manusia, saudara. Banyak maunya. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Makanya gak ada alasan untuk kita mundur dari Tuhan. Gak ada alasan untuk kita meninggalkan Tuhan. Gak ada alasan untuk kita meragukan akan kasih setia Tuhan. Gak ada. Dia itu setia, perkataan dan perbuatan. Kalau dia bilang, Matius 8 ayat 17, Dia yang memikul segala kelemahan tubuh kita dan menanggung segala penyakit kita, hal itu terjadi. Benar seperti itu. 1 Petrus 2 24b, oleh bilur-bilurnya
kamu sudah sembuh. Benar seperti itu. Jadi percaya apa yang firman Tuhan bilang. Gak berubah saudara. Sekitar September itu tiba-tiba badan kondisi saya lemah saudara. Drop saudara. Saya juga bingung saudara. 3 hari panas turun naik. Saya ke dokter, dikasih obat. Loh gak berubah saudara. Lalu saya pergi lab, cek darah semuanya. Loh hasilnya bagus semua. Turun naik, masih turun naik. Saudara tahu, dalam keadaan seperti itu mulai saya berpikir, jangan-jangan saudara. Jangan-jangan ini C19 saudara. Kok panasnya turun naik. Tapi saya percaya firman Tuhan dalam keadaan seperti itu, saya percaya. Saya diingatkan janji firman Tuhan. Mazmur 103 ayat yang kedua dan ketiga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Saya diingatkan dan saya ingat dulu Tuhan sembuhkan saya. Maka hari ini pun aku percaya Dia tetap penyembuhku. Saya tolak itu segala keraguan. Saya tolak itu segala kekhawatiran. Saya tolak itu yang namanya jangan-jangan, saya tolak. Dan saya percaya apa yang firman. Saya tetap lakukan, ya kita bersyukur dokter ada banyak. Tapi kan zaman-zaman sekarang kalau kita ke rumah sakit kan harus di apa? Di swab dulu katanya, ilah kita mau berobat aja harus swab. Sementara kita cari dokter praktek sulit saudara. Ada beberapa yang saya tanya, oh dia nolak pasien katanya. Ya kenapa ya? Sama saudara takut. Nah akhirnya saya ketemu, ada teman dia bilang, oh ada di sini. Lalu saya pergi, oh rupanya ternyata hasil lab saya itu, kalau kolesterolnya dulu itu standarnya 250 per berapa itu normal. Ternyata sekarang itu 150 per sekian. Oh pantesan ini berarti labnya ketinggalan zaman ini. Saya kira normal ternyata 250 itu udah tinggi. Oh pantesan saya pusing-pusing. Nah dikasih obat. Herannya dokter ini kasih obat sekali kasih 6. Saya minum, loh kok bukan tambahin, kepala saya terasa semakin berat. Besoknya saya kurangi 4 saja kolesterolnya sama obat lambung. Tapi enggak perubahan juga. Saya stop, saya ingat dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah dikasih obat, saya minum itu. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan saudara. Jadi percaya Tuhan tidak berubah. Perkataan dan perbuatannya sama. Kalau dia dulu menyembuhkan, hari ini pun dia tetap menyembuhkan. Jadi saudara jangan tertipu ya. Jangan takut. Tapi memang kita harus menjaga diri kita ya. Tapi kalau saudara sumeng-sumeng dikit, jangan saudara langsung jangan saudara. Karena kan iblis itu memang kerjanya kan mendakwa terus tuh, meneror kita. Iya loh, begini loh, itu contohnya itu. Nah, tanda-tandanya begini lewat sudah. Wah, tambah takut. Begitu saudara ketakutan, iman saudara pun apa? Drop saudara. Tolak dalam nama Yesus, percaya apa yang firman Tuhan bilang. Kalau dulu dia menyembuhkanmu, hari ini pun dia tetap menyembuhkan. Amin. Yang kedua, karena waktu ya, setia adalah sifat dan karakter Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi karakter Tuhan itu, sifatnya Tuhan itu setia saudara. Jadi gak mungkin dia tidak setia karena itu sudah sifatnya Tuhan, sudah karakternya Tuhan. Sama seperti seseorang kadang-kadang kalau dia belum berubah ya, belum dijamah Roh Kudus, bawaannya marah-marah aja. Sehingga kalau orang tahu sama, oh dia memang sifatnya memang begitu. Jadi udah kita ngalah aja. Memang dari sononya udah begitu dia. Nah saudara, sehingga dicap orang ini memang tukang marah saudara.
Allah kita, Tuhan kita, sifatnya, karakternya itu setia, saudara. Apapun keadaan kita, Tuhan tidak terpengaruh. Jadi Tuhan tidak berubah oleh karena keadaan kita. Dia tidak terpengaruh karena memang sifatnya setia. Maka firman Tuhan mengatakan, dikala kita tidak setia pun Tuhan tetap setia. Kalau Tuhan tidak setia kepada saudara dan saya, ada berapa kali kita dalam satu hari ini berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ada berapa kali kita dalam satu hari ini sikap hati dan pikiran kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ada berapa banyak, saudara? Kalau Tuhan gak setia, habislah kita. Perlindungan Tuhan itu lenyap, maka iblis akan menghajar kita. Tapi karena karakter sifat Tuhan setia, kita tetap dilindunginya, saudara. Itu sifat karakter Tuhan kita itu setia. Jadi mengapa kita setia? Pertama tadi, Tuhan setia. Terus yang kedua, karakter Tuhan sifatnya apa? Setia. Jadi saudara, jadi gak ada alasan untuk kita berubah. Saudara, kalau yang sudah berkeluarga, suami istri setelah sekian tahun berumah tangga, pasti tahulah karakter suaminya. Oh, dia itu begini, udah paham dia, gitu loh. Ya kan, udah paham. Jadi kalau orang yang baru kenal, ih kok sombong banget ya. Tapi kalau istrinya karena sudah tahu, ya memang begitu orangnya. Enggak sombong sebenarnya, tapi ya begitu karakternya, gitu loh. Nah, jadi sama, Tuhan itu karakternya itu dari dulu sampai sekarang, dari zamannya perjanjian baru, lama sampai sekarang, itu tetap setia, saudara. Saudara enggak setia beribadah pun Tuhan tetap setia kepada kita. Kasihnya enggak pernah berubah. Makanya saudara, setia. Setia, apapun yang saudara alami dalam hidupmu, apapun itu yang diizinkan Tuhan, tetaplah setia. Ayat yang terakhir, karena waktu ya. Wahyu 2 ayat 10b. Hendak engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Tolong WL-nya tadi lagu yang pertama itu ada kata-katanya setia.
Bapa, hamba berdoa, Roh Kudus, Engkau tolong setiap jemaat yang hadir pada malam hari ini maupun yang mendengarkan di rumah. Ajari kami, mampukan kami untuk tetap setia mengiringi Yesus. Karena Engkau menjanjikan bagi orang yang setia ada mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa, meteraikan, tuliskan di dalam loh hati kami setiap firman yang kami sudah dengar, sehingga firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Biar kiranya Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami malam ini. Tuhan, Engkau mendengar seruan kami, Engkau melihat setiap pergumulan kami, Engkau melihat setiap kami, bahkan kami yang berada di rumah yang mengikuti siaran ini. Tuhan, Tuhan, kami berdoa Engkau melawat, menjamah, menolong kami. Sebab Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah jauh dari doa kami Tuhan. Hindakaya rataka sikiniala rabalamu. Malam hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kami berseru kepadamu Tuhan. Sikinina larabataka sikinana barabataka takarabasani. Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh mentaati dan melakukan bagian kami. Untuk kami setia akan panggilan kami. Untuk kami boleh setia berdoa. Untuk kami boleh setia menanti-nantikan jawaban atas doa kami. Untuk kami boleh setia akan melayani Engkau Tuhan. Kita karabataka sikiniya larabasana karabataka bataka ya rataka ya namalabasane. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang sakit Tuhan. Tuhan, Engkau mengelawat, Engkau menyembuhkan Tuhan. Kami berdoa saat ini buat Bapak Yusak Tuhan. Saat ini yang terbaring sakit Tuhan, kami percaya pemulihan itu Tuhan sudah kerjakan. Saat ini oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus, Tuhan sudah menyembuhkan, menjamah mulai ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan buat seluruh keluarga. Saat ini bagi keluarga Oma Bukarnaung yang saat ini Tuhan Engkau menjamah, Engkau memulihkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa saat ini Bapa yang dia baik, Engkau melihat Tuhan Yesus mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang sedang membutuhkan terobosan mujizat keuangan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengadakan mujizat. Kalau dulu Tuhan tolong kami, sampai hari ini Engkau juga pasti menolong kami. Engkau memulihkan keadaan kami. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu kembali Bapak Pendeta Simeon. Tuhan, di dalam semua aspek kehidupannya Tuhan, Engkau melawat, menjamah dalam pelayanannya, rumah tangganya. Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami mengangkat kedua tangan kami Bapa di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Biar kiranya berkat Allah Bapa di surga
cinta daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan Yesus memberkati.